Ya, makanya saya pernah ya dalam sebuah kisah nyata, saya pernah mendapati bahwasanya ketika saya menyampaikan tentang tema zina di salah satu masjid gitu, ada salah satu jamaah yang menghampiri kami, mendatangi kami dan bertanya. Saya sudah mikir apakah ini akan bertanya tentang masalah zina gitu. Karena pembahasannya tadi baru saja tentang zina. Dan ternyata memang betul dugaan saya, dia bertanya tentang zina. Beliau ini saya kenal, sangat familiar wajahnya karena selalu berada di depan kalau ada kajian gitu. Lalu beliau bertanya kepada kita, Ustadz gitu. Saya dulunya dan istri, dia menunjukkan istrinya sekarang pakai cadar. Istrinya tidak bergabung langsung dengan beliau, tapi mengambil jarak beberapa meter. Lalu beliau katakan kepada saya pertanyaan, saya dulu khilaf Ustadz bersama istri saya. Ya. Ketika kami dulu belum menikah, kami khilaf melakukan perbuatan zina dan kami ulang-ulang perbuatan zina itu. Sampai akhirnya istri saya hamil sebelum pernikahan. Kami menikah usia kandungan 3 bulan. Dan ternyata kandungan kami ketika lahir adalah perempuan. Maka itu terjadi Ustadz. Dan hari ini saya sudah betul-betul bertobat menyesali perbuatan yang telah kami lakukan. Istri saya juga sudah bertobat dan hari ini saya konsisten menghadiri majelis ilmu. Anak kami yang pertama adalah anak perempuan, hari ini sudah kelas 3 SMP. Maaf Ustadz, beliau melanjutkan pertanyaannya. Nanti kalau anak saya menikah, apakah saya tidak bisa menjadi wali nikahnya Ustadz gitu? Maka pada saat itu saya menjawab dengan bertanya terlebih dahulu untuk konfirmasi. Anak bapak yang pertama perempuan, iya. Sudah terbentuk sebelum pernikahan, iya. Berarti maaf ya Pak, Bapak tidak bisa menikahkan putrinya karena itu bukan putri walinya Bapak. Bapak bukan walinya bagi dia. Walinya dia itu kembali kepada tempat tidur, tempat terjadinya pembuahan sebelum terjadinya ijab kabul. Dan Bapak tidak bisa menjadi wali baginya. Beliau sedih gitu ya, beliau nangis menahan air matanya, istrinya menutup wajahnya gitu dan menunjukkan betapa sedihnya yang beliau rasakan gitu. Beliau mengulang kembali sebuah kata, Ustadz, saya sudah bertobat, istri bertobat, apakah itu tidak bisa mengubah? Tidak bisa mengubah. Kalaulah hukum ini milik saya, Bapak, tentunya mungkin saya akan memberikan empati untuk Bapak. Tapi maaf ya, bahwasanya dalam persoalan ini, hukum itu miliknya Allah. Dan saya tidak bisa mengubah apa yang telah ditetapkan di dalam hukum fikih sebagaimana dijabarkan oleh para ulama. Kisah ini merupakan kisah nyata, based on true story. Dan kisah ini memberikan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, ternyata perbuatan zina hari ini yang dipandang begitu ringan, dipandang biasa, dipandang sebagai sebuah culture itu. Karena serangan masif culture yang datang dari mereka yang tidak beriman, ditambah keroposnya kita dalam pendidikan, ditambah lagi kendali yang harus dilakukan orang tua juga sangat lemah gitu. Akhirnya kita mendapati bahwasanya anak muda hari ini menganggap biasa perbuatan zina, padahal dia tidak pernah biasa. Dan kita tidak akan mungkin menjaga diri kita dari zina kalau kita tidak mengilmui bagaimana yang kita pahami tentang zina dan bagaimana kita bisa selamat dari perzinahan, bagaimana kita bisa mengimun iman kita supaya iman kita selalu merasa jijik dengan perbuatan zina, yang mana ini tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami ilmunya dan sekelumit yang berkaitan tentang zina, supaya kita harus betul-betul memahami dari lubuk hati kita bagaimana zina itu dan bagaimana konsekuensinya yang akan menimpa pada kehidupan kita kalau ada seseorang itu berzina.